murid SPD Sekolah Asal SD Negeri 07 Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, CGP Angkatan 9 tahun 2023. Bertindak sebagai supervisor kali ini. Selanjutnya di sebelah saya adalah saya Emi Smita, CGP Angkatan 9, Kabupaten Pasaman Barat, berasal dari SDN 01 Lana Batahan, bertindak sebagai coach. Dan di sebelah kiri saya, nama saya Resi Antiani SPD, berasal dari SDN 05 Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, bertindak sebagai coach. Baiklah Ibu, pada kesempatan perjumpaan kita kali ini, kebetulan kita sebagai guru kelas jarang-jarang jumpa ini pada kesempatan yang sama. Bagusnya pada kesempatan ini kita bahas tentang tugas modul kita, yaitu modul 2.3 tentang supervisi akademik. Jadi untuk itu bagus sekali ini momen yang kita berjumpa, yang mana nanti pada percakapan kita kali ini kiranya bisa kita rangkum tentang makna coaching dan coach pada praktik mengajar kita sehari-hari. Ya, itu yang memenuhi tentang satu, kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga pertanyaan yang berbobot. Paham kan ibu-ibu semua? Nah, itu saya persilahkan kepada ibu-ibu untuk mengulas masalah kita ini. Silakan dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kemarin hari ini? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Kira-kira sore ini masalah apa ya yang akan kita bicarakan? Menceritakan kondisi kelas belajar. Memangnya bagaimana dengan kondisi pembelajaran di kelas ini? Begini Bu, ada salah seorang anak didik saya yang nilainya yaitu di bawah KKM dan mendapatkan nilai angka 6 Bu. Jadi sekarang kondisinya begitu ya. Berawal dari anak-anak yang kurang fokus dan berimbas pada belajarnya ya. Ya begitulah kira-kira Bu. Kira-kira jika diberi penilaian di level nilai angka berapa ya? Di level angka 6 lah Bu. Dan dinilai 6 kira-kira ya Bu. Nanti yang diinginkan kira-kira naik ke level berapa ya Bu? Ya namanya keinginan saya ya Bu ya. Saya berharap nilai anak saya tersebut ada di level 8 Bu. Jadi nilai 6, nilai 8 dengan permasalahan hadiah yang disebut kira-kira ada apa saja teknik yang khusus diterapkan di kelas ini. Mungkin dengan cara sedikit merubah gaya belajar saya Bu. Mungkin dalam pembelajaran saya bisa menggunakan fokus untuk menarik minat supaya anak didik saya tersebut mereka lebih tertarik Bu dalam mengikuti pembelajaran. Memangnya saat ini seperti apa ya? Ya kalau saat ini ya dia tidak dipungkiri, mungkin kalau saya dalam pembelajaran itu masih banyak menggunakan metode ceramah Bu. Mungkin kadang-kadang metode diskusi atau diskusi kelompok. Jadi dengan saya menggunakan infokus, anak tersebut tidak bosan Bu dengan metode ceramah yang saya berikan itu. Jadi dengan saya menggunakan infokus, mereka lebih semangat lagi, mereka lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Ya. Kalau begitu bikinlah yang lebih menarik lagi. Nah, kira-kira Ibu bisa melakukan kerjasama dengan siapa saja di sekolah itu? Mungkin kalau saya bekerja sama yaitu tentunya dengan rekan sejawat di sekolah saya Bu. Nah, kira-kira apa saja yang bisa diterapkan? Kalau sekarang karena kita berada di penghujung semester, kemungkinan di awal semester tersebut saya mulai menerapkan pembelajaran yang menarik pada siswa dengan menggunakan metode-metode yang menarik, dengan menggunakan fokus. Mungkin lebih saya di dalam pembelajaran saya lebih banyak menggunakan gambar atau video-video pembelajaran supaya anak didik saya ini lebih semangat Bu dalam belajarnya.
kira-kira dari obrolan kita tadi ada nggak yang bisa kita sampaikan? Ya, alhamdulillah ya. Dari obrolan tersebut saya mendapatkan solusi atas permasalahan saya tadi, yang mana saya berharap dari nilai anak saya berada di level 6. Mudah-mudahan dengan diskusi saya ini, saya berharap harapan saya angka yang di level 8 tersebut bisa tercapai. Ya. Luar biasa kawan-kawan, sepertinya perbincangan kita hari ini itu sudah cukup mengulas dan bisa menyelesaikan masalah kita. Saya amati dari tadi nampaknya perbincangan kita ini sudah mewakili tentang tujuan dari pembelajaran kita, kemudian sudah bisa mengidentifikasi masalahnya, kemudian tadi juga sudah tampak rencana aksi ke depannya. Hal ini sepertinya kita sudah bisa menciptakan apa yang dinamakan dengan alur. Kawan-kawan, mudah-mudahan ini sudah memenuhi standar alur Tirta itu sebagai tugas kita coaching untuk supervisi akademik. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Andriani SPD, asal dari SDN 05 Sungai Bremas, Kabupaten Pasaman Barat. Di sebelah kanan saya Nurlin SPD, berasal dari SD Negeri 07 Sungai Bremas, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Dan di sebelah kanan saya Perkenalkan, saya Ernis Nita, CGP Angkatan 9, Kabupaten Pasaman Barat, berasal dari SDN 01 Rana Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Rana Batahan. Baiklah, di sini kami akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita praktik di sini, coaching supervisi akademik, sedikit saya mengingatkan terlebih dahulu. Di sini kita bertiga, yaitu saya sendiri sebagai supervisor, Bapak Nurlin sebagai coach, dan Ibu Erni sebagai coachingnya. Di sini dalam melaksanakan coaching supervisi akademik ada 3 kompetensi yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah keyakinan penuh, yang kedua mendengar aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan jangan lupa acara coaching kita ini harus sesuai dengan alur Tirta, dimulai dari tujuan, identifikasi, aksi nyata, dan tanggung jawab. Apakah Bapak dan Ibu sudah mengerti? Oh, paham. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum Berni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nurlin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Pak. Ya, nampaknya cerah sore-sore ini Bu ini ya. Kira-kira sore ini kita ngobrol apa Bu? Ada sedikit yang mau saya sampaikan pada Pak Nurlin, masalah pembelajaran di kelas saya, Pak. Mau menceritakan kelasnya. Oke lah, kalau begitu memang bagaimana dengan kelas Ibu? Jadi begini Pak, nampaknya di kelas saya minat belajar siswa itu sekarang sudah berkurang Pak. Oh begitu ya, kira-kira kenapa itu? Ya begitulah Pak. Kira-kira kalau diberi penilaian di kelas Ibu itu kira-kira nilainya berapa itu sekarang posisinya? Kira-kira sekitar nilai 6. Nilai 6 lah Bu ya. Menurutnya nanti kira-kira kalau diperbaiki menurut Ibu dapat nilai berapa kira-kira itu? Kalau setelah pendidikan harapan saya setidaknya bisa memperoleh Iya 8 ya, itu yang sedikit agak memenuhi standar lah Bu ya. Oke, dari nilai 8 nanti ya kira-kira yang kita sebutkan itu ada apa saja trik-trik yang bisa Ibu terapkan di kelas Ibu nanti kira-kira itu? mungkin dengan merubah sedikit gaya mengajar saya Pak. Kayak belajarnya misalkan dengan menggunakan fokus agar anak-anak lebih tertarik gitu Pak. Memangnya saat ini Bu Erni jarang ya pakai yang fokus ya? Ya sebagian besar masih saya menggunakan metode ceramah, kadang-kadang pakai metode
begitu itu pasti akan lebih menarik itu nantinya. Kira-kira bisa nggak Berdi kerjasama selain dari menggunakan fokus itu dengan yang lain di sekolah itu? Mungkin bisa Pak. Mungkin saya bisa mengajak rekan sejawat Pak. Ya, kalau kira-kira itu bisa diterapkan, kapan tuh bisa kira-kira diterapkan? Ya, karena ini sekarang ini sudah akhir semester Pak. Mungkin tahun ajaran baru lagi Pak saya terapkan. Begitu ya. Oke lah, kalau begitu berarti Ibu sendiri sudah menemukan solusinya. Kira-kira dari obrolan kita ini kira-kira sudah bisa itu disimpulkan itu. Paling tidak kan sudah menemukan solusi kita sore ini. Yang dapat saya simpulkan sore ini Pak, insya Allah nanti setelah ajaran baru saya akan merubah sistem pembelajaran saya dari diskusi, ceramah. Insya Allah nanti saya akan menggunakan fokus. Demikian Pak. Ya baguslah kalau begitu. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Baik, luar biasa sekali Bapak Ibu. Proses coaching hari ini sangat luar biasa. Dari kegiatan ini saya perhatikan sudah memenuhi alur cerita yang sudah diterapkan, sehingga solusi dari Ibu Erni tersebut dapat diterapkan di pembelajaran Ibu. Terima kasih Ibu, Bapak. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erni Smita, CGP Angkatan 9, Kabupaten Pasaman Barat, berasal dari SDN 01 Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Ranah Batahan. Kali ini bertindak sebagai supervisor. Dan rekan saya di sebelah kanan, Perkenalkan, nama saya Resi Andriani SPD, berasal dari SDN 05 Sungai Bermas, Kabupaten Pasaman Barat, bertindak sebagai coach. Dan sebelah kanan saya Nurlin SPD, berasal dari SDN Negeri 07 Sungai Bermas, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, bertindak sebagai coach. kita melaksanakan coaching supervisi akademik. Kembali saya mengingatkan Ibu dan Bapak yang bertindak sebagai coach dan coaching. Yang bertindak sebagai coach harus memiliki 3 kompetensi, yakni 1. Hadir seutuhnya, kemudian mendengarkan aktif, yang ketiga menggunakan pertanyaan yang berbobot, dan jangan lupa menggunakan alur cerita yang dimulai dari tujuan, identifikasi, dan rencana atau tanggung jawab. Demikian Ibu, Bapak, silahkan Bapak Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu Resi. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Itu alhamdulillah ya Pak ya. Ya. Kira-kira sore ini kita akan membicarakan apa Pak? Inilah Bu, sedikit ada kondisi kelas saya yang mau saya ceritakan. Kira-kira telah terjadi keraguan dalam saya di kelas Bu. Oh begitu ya Pak. Bapak ingin menceritakan bagaimana kondisi pembelajaran Bapak di kelas. Memangnya bagaimana dengan kondisi pembelajaran Bapak di kelas Pak? Jadi begini Bu Resi, sekarang ini murid saya itu kalau saya mengajar kurang fokus begitu dalam pembelajaran saya. Mungkin dalam pembelajaran saya itu sepertinya kurang menarik, itu aja mungkin Bu. Oh begitu ya Pak. Jadi kondisi murid Bapak sekarang kurang fokus, kemudian berimbas pada hasil pembelajaran ya Pak ya. Ya begitulah Bu kira-kira. Berarti proses pembelajarannya, hasil pembelajaran peserta didik Bapak sekarang menurun Pak. Menurun. Paling-paling kira-kira ya rendah sekali Bu. Di level yang paling rendah. Jadi kalau saya boleh tahu, di level berapa Pak? Paling-paling di level angka 6 lah Bu di penilaiannya. Oh, jadi sekarang penilaiannya berada di angka 6. Sekarang saya mau tanya Bapak mengharapkan peserta didik Bapak tersebut di angka berapa Pak?
Ya kalau bisa di level nilai angka 8 lah ada peningkatan kira-kira begitu. Oh begitu ya Pak. Iya. Bapak ingin peserta didik Bapak tadi yang sekarang berada di level 6, Bapak menginginkan mereka berada di level 8. Iya. Kira-kira apa yang ingin Bapak lakukan Pak? Inilah Bu yang saya mau tanyakan tuh. Sepertinya kalau sebelumnya saya berkisar di antara metode ceramah saja, mungkin ke depan bisa saya lebih fokuskan menggunakan fokus pada pembelajaran kami biar anak-anak lebih tertarik. Oh, begitu ya Pak. Jadi Bapak berkeinginan supaya anak didik Bapak tersebut lebih tertarik dalam belajar. Bapak ingin menggunakan infokus ya Pak? Iya. Sebagian besar karena masih metode ceramah itu kadang-kadang saya mungkin nggak menarik bagi anak-anak. Lebih kadang-kadang metode diskusi juga. Tetapi yang namanya anak-anak begitulah Bu, nggak ada fokus-fokusnya. Oh, gitu ya Pak. Kira-kira kapan Bapak mulai bisa menerapkan pembelajaran yang seperti itu Pak? Mungkin sekarang karena kita berada di penghujung semester, bagusnya saya rasa Bu di awal semester saja Bu, karena kita kan sekarang bulan Desember lagi sibuk-sibuk ujian Bu. Oh begitu ya Pak. Baik Bapak, sekarang saya ingin menanyakan kepada Bapak, dari obrolan kita dari tadi, Bapak bisa menyimpulkan seperti apa? Sepertinya ya kita sudah dapat solusi lah. Paling tidak saya dapat solusi dan menimbulkan ide baru dari Bu Resi. Terima kasih sudah memberi saran. Alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan dari percakapan kita ini Bapak telah menemukan solusi bagaimana supaya peserta didik Bapak bisa mengikuti pembelajaran yang menarik dan mereka memperoleh nilai di level 8 ya Pak. Ya. Itu sangat luar biasa sekali Pak. Hebat Pak. Terima kasih Bu sarannya. Oke, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Luar biasa. Saya perhatikan tadi percakapan antara coach dan coachee, mantap. Semuanya sudah menggunakan alur tilta, sehingga solusi bisa ditemukan. Jadi semua sudah bagus, sudah mantap. Terima kasih ya. Terima Ibu. kasih Bu, ya Ya. sama-sama. Selamat tinggal.